Silakan Bapak, sanata sepatunya bola taruh sebelah sini aja. Untuk laki-laki wudhunya di sebelah kanan, toilet terpisah di seberang masjid. Silakan. Sudah wudhu atau belum? Untuk mendukung channel ini, jangan lupa subscribe, klik loncengnya untuk berlangganan dengan channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wassabihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama saya Farid Millennial Channel. Jangan lupa like, share, subscribe dan komen di bawah ini. Tekan loncengnya untuk mendukung channel kami. Channel ini channel dakwah. Hari ini kita dikagetkan dengan berita yang viral lagi guys. Seorang pemuda yang berani terjun ke lapangan, berada di hadapan masjid. Bagaimana dia menjamu para tamu di masjid yang ingin melaksanakan ibadah. Dia mengatur posisinya, menyampaikan di mana tempat wudhu untuk laki-laki dan tempat wudhu untuk perempuan. Bahkan dia terjun langsung untuk mengatur sandal-sandal yang ada di depan masjidnya. Ternyata dia bukan orang biasa. Ternyata dia adalah anaknya sultan. Dia anak orang kaya yang pemilik masjid itu, yang membuat masjid itu sendiri. Bahkan dia punya restoran dan dia punya hotel di wilayah tersebut. Subhanallah.
namanya adalah Rajak, yang mengajarkan kepada kita bagaimana merendah. Bahkan salah seorang tiktokers yang langsung terjun melihat kebenaran tersebut dan mengambil videonya yang tadi kita lihat. Mat Peci berani mengambil untuk langsung mewawancarai. Ternyata anak muda ini rendah hati, subhanallah. Dia bahkan merasa malu ketika orang tuanya disebutkan bahwa orang tuanya seorang pengusaha yang hebat, tapi anaknya belajar untuk bagaimana menginfakkan dirinya di jalan Allah, bagaimana dia bersedekah, menyedekahkan dirinya di jalan Allah dengan cara hal yang tersebut. Ya mungkin menurut kita dengan kasat mata ini yang sederhana, ya mungkin pekerjaan itu ya pekerjaan yang sangat rendah, tapi ternyata beliau bukan orang yang biasa. Dia adalah anak seorang sultan. Anak sultan, men, bayangkan. Tapi dia tidak sesombong-sombong amat. Kita sudah mungkin, di antara kita yang mungkin sudah orang tua tidak punya pekerjaan, sudah miskin, belagu lagi, hidup lagi, malah sombongnya luar biasa. Ini anak muda yang tidak mau diketahui bahwa orang tuanya adalah orang yang kaya. Bahkan pembangun masjid tersebut, Masjid As-Saadah di Subang, Ciater, subhanallah, mesti harus menjadi contoh kepada kita semua para pemuda-pemuda. Jangan kau sombong, apa yang perlu kau sombongkan? Sedangkan kita lahir tanpa sehelai benang, kita mati hanya berkalut kain kafan. Ingat, teriakanmu di alam kubur nanti ketika kau menyesal karena tak ada satupun amalan yang bisa kau lakukan, atau bahkan karena hartamu tidak berkah, banyak uangmu tapi tidak pernah kau sedekah, maka rajin kau sedekah. Oke bro, adakah rajin sedekah? Karena harta itulah yang akan menjadikan kita akan selamat di akhirat kemudian kelak nanti. Karena suatu saat kita akan teriak-teriak, laula akhartani ila ajrin karib. Ya Allah, andaikan masih kau tangguhkan umurku sedikit saja, fa as-saddaqah, maka aku akan sedekah, wa akum minas solihin, dan berbuat amal yang soleh. Ini seorang pemuda yang mendedikasikan waktunya mengamalkan amal-amal yang kecil mungkin, tapi amal ini sangat luar biasa. Viral loh videonya. Makanya bagi kita seorang pemuda, satu yang saya ingatkan kepada kita semua, para jamaah pemirsa yang dirahmati Allah, jangan kau sombong. Apa yang kau miliki hari ini akan hilang, akan musnah. Kullu man 'alaiha fan, karena setiap yang ada di muka bumi ini akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya Allah sifatnya yang kekal, ya Zul Jalali wal Ikram. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kalian yang manakah kalian dustakan? Subhanallah, pelajaran yang sangat besar. Sedangkan kita orang-orang yang sombong, belum punya apa-apa, sampai kita mau tanyakan siapa kita, orang tua kita siapa. Laisal fata man qala hadza aba, walakinnal fata may yaquluha an hadza. Bukanlah seorang pemuda yang mengatakan bapak saya bupati, bapak saya pemborong, bapak saya gubernur, bapak saya orang kaya, bapak saya konglomerat, bapak saya pengusaha hebat, punya hotel dan lain sebagainya. Walakinnal fata may yaquluha an hadza. Dialah seorang pemuda yang mengatakan, inilah saya yang selalu mau beramal yang baik tanpa harus ditahu siapa dia. Bahkan seorang pemuda ini yang diceritakan di video tersebut, Masya Allah, ternyata sultan, anak orang kaya, tapi ya dia mengerjakan pekerjaan yang sederhana dan sangat sederhana. Bahkan diceritakan di YouTube, apa di share dan lain sebagainya, mengatakan inilah terkenal di langit, inilah orang yang terkenal di langit tapi tidak dikenal di bumi. Nah itu Rajak, seorang pemuda yang selalu mendedikasikan waktunya untuk masjid. Bahkan dia ada di depan mengatakan, jadi kalau laki-laki silakan berada di sebelah kanan, perempuan silakan berada di sebelah kiri, rapikan sandal Anda, tempat sandal di depan sini. Ada sandal tidak rapi, ada yang tidak rapi susunan sandalnya, maka dia yang turun langsung
tunduk untuk merapikan sandal tersebut. Masya Allah, subhanallah, mulia sekali. Pajak seorang pemuda berani memperlihatkan kepada kita semua. Saya merasa malu. Seorang pemuda, ya mungkin dia bukan lulusan pesantren, ya mungkin di kepalanya tak bersurban, ya mungkin di dadanya ini tak ada surban, tapi pekerjaan beliau sungguh mulia. Saya bahkan meneteskan air mata melihatnya. Kenapa? Karena ada juga seorang pemuda yang berani, yang tidak mungkin memaksakan orang tuanya untuk membelikan dia mobil Lamborghini atau hal lain sebagainya. Dia memang mau hidup sederhana. Orang tua yang sangat luar biasa mengajarkan anak-anaknya yang seperti ini untuk tetap berjiwa besar dan hidup sederhana. Sahabat-sahabat Rasulullah kaya, tapi memang diajarkan untuk hidup sederhana. Ya, seperti kita kenal, tidak usahlah masalah Utsman. Kita tahu Utsman lebih kaya daripada 4 Amirul Mukminin ini. Ya, Abu Bakar As-Siddiq, ya mungkin kita mengira bahwa dia tidak punya apa-apa. Ketika dia meninggal dunia, dia meninggalkannya nama 5.000 dirham, 5.000 dinar ya, kalau saya tidak salah. Bayangkan berapa miliar kalau kita hitung sekarang. Bukan orang miskin dia, cuma gaya hidupnya yang seperti itu. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab yang memiliki properti bahkan luas lahannya 70.000 hektar. Bukan orang miskin guys. Cuma karena dia selalu didapati tidur di atas pelepah kurma, pakaian yang sobek masih bisa dijahit. Karena itulah gaya hidup yang diajarkan di dalam Islam. Tidak terlalu berlebihan. Ya mesti harus mobilnya besar, luar biasa, rumahnya besar. Padahal ukuran kita nanti ketika kita dikubur sama dengan ukuran tubuh kita. Bahkan sempitnya luar biasa, pengap, gelap, tak ada cahaya. Yang bisa menolong kepada kita adalah amal ibadah yang pernah kita kerjakan. Itulah yang akan menolong kita suatu kala nanti. Maka inilah video yang mungkin singkat, tapi mengajarkan hal yang paling berarti dalam kita. Ceramah ini mungkin bisa menyadarkan kita, dan video yang akan ditampilkan mungkin kita bisa sadar bahwa ternyata hidup mewah ini tak ada artinya. Hidup sederhana, ya mungkin masih bisa harta ini berbagi kepada orang lain, lebih bermanfaat. Khairun nas anfa'ul linnas, karena manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang ada di sekitarnya. Dan ingat, sombong itu tidak ada artinya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin, orang yang ada di dalam hatinya, masih ada di dalam hati mereka sebesar biji zarrah dari kesombongan. Subhanallah, sebesar biji zarrah dari kesombongan. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang masih ada di dalam hatinya sebesar dari biji zarrah dari kesombongan. Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin, kecil sebesar biji sawi saja, kecilnya luar biasa, masih saja dikatakan tidak akan pernah masuk surga orang yang sombong. Maka mari kita rendahkan diri, rendahkan hati. Siapapun kita, mau anak presiden, anak menteri, anak konglomerat, anak pengusaha hebat, ketika kita turun langsung seperti itu dengan ikhlas sepenuh hati, hanya untuk mencapai yang namanya ridhonya Allah, insya Allah Allah akan menjawab segala apa keinginan kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita sesuai dengan janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad, karena Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, video singkat yang tadi kita tampilkan semoga bermanfaat bagi kita, menjadi pelajaran yang baik bagi kita, bahwa setiap manusia tidak ada yang perlu disombongkan. Setiap manusia, makhluk hamba Allah di muka bumi ini, tidak ada yang perlu kita sombongkan. Kita pasti akan mati. Wajah ini akan habis dimakan cacing. Mata yang terang benderang ini, yang elok ketika dipandang, ini akan mati, habis dimakan cacing. Pipi kita yang mungkin belaspong kiri kanan, merah kuning kelabu, hijau muda dan biru, ungu-ungu, pelangi di mukamu,
ini semua akan habis dimakan cacing. Semua tubuh kita yang kekar yang setiap hari harus gym, membuat roti-roti, mulai dari roti maros sampai roti lain sebagainya di badan kita ini, itu akan habis semua. Yang tertinggal adalah amalan-amalan kita. Olehnya itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan saya sangat salut, mudah-mudahan ini didengar langsung oleh kita dan bisa menyadarkan kita. Hidup sederhana bukan berarti kita hina. Hidup kaya bukan berarti kita terhormat. Tapi hidup yang lebih baik adalah hidup yang menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kata Rasulullah dalam sabdanya, siapa yang mengerjakan sunnah-sunnahku maka dia mencintaiku. Siapa yang mencintaiku maka dia akan bersamaku masuk ke dalam surga kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan video ini juga sampai kepada kita dan menyadarkan kita, terkhusus kepada saya sendiri. Semoga ini menjadi hidayah bagi kita semua. Terbuka kembali pintu pemikiran kita. Masih banyak saudara-saudara kita yang harus dibantu di luar sana. Apapun pekerjaanmu, intinya adalah ibadah itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan catatan yang sempurna menjadi ibadah yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Adinda, mungkin Adinda ya karena agak muda dari saya, Adinda Rajak, dan juga Mat Peci yang telah menampilkan video ini yang membuat kita menggugah hati kita, membuka hati kita kembali bahwa hidup yang lebih baik adalah hidup tetap menjaga masjid dan meramaikan masjid. Meskipun pekerjaan kita di sana hanya tukang sapu, marbot, atau merapikan sendalnya orang, memberikan petunjuk kepada tamu yang datang di hadapan masjid, itu perbuatan yang sangat terpuji. Semoga kita semua para pemuda-pemuda kembali mendekat kepada masjid seperti bikers subuhan yang siap meramaikan masjid di waktu-waktu subuh. InsyaAllah akan banyak bikers subuhan lainnya, akan banyak bikers lainnya yang menjaga masjid, bukan cuma subuh, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Semoga akan ramai masjid ke depan nanti, dan insya Allah kalimat tauhid yang kita tegakkan, yang mana diperjuangkan Rasulullah SAW, akan selalu tegak di bumi pertiwi ini. Amin ya rabbal alamin. Takbir, Allahu Akbar. Mungkin itu saja, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya manusia biasa, masih sering salah. Al-insanu mahallul hatta wa nisyan, karena manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thariq, wallahul musta'an walitiklan. Saya tutup dengan sebuah pantun, ikan bolu, ikan cakalang. Itulah nama-nama ikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.